kita mulai pengajian kita pada sore hari ini dengan tema Kitab Fathul Qorib dan bab puasa, melanjutkan dari yang kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kafarah dan juga fidyah di dalam puasa Ramadan. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah, semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a. Kita bahas kafarah dulu. Waman wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi amidan fil farji. Waman lan utawi sapane wong iku waman lan utawi sapane wong wati'a kang jima sapa man fi nahari Ramadana ing dalem rinone wulan Ramadan hala kaunihi ing dalem tingkah anane man iku amidan kang nyengaja wati to jima fil farji ing dalem farji wa huwa haleut awiman wa huwa lan haleut aiman iku mukallafun wong kang den perdi-perdi atau orang yang dituntut yang terkena taklif dan perdi-perdi bisaumi kelawan poso. Wanawa lan niat sapa man minalaili ing dalem wektu wengi. Wa huwa lan utaiman iku asimun wong kang dosa bihadal wati kelawan iki jima. Li ajli saumi krana are poso. Waman watia. Jadi untuk yang pertama ini kita bahas tentang kafaroh. Kafaroh dalam puasa Ramadan itu diberlakukan yaitu bagi orang waman wati'a fi nahari Ramadan, yaitu bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka konsekuensi bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, konsekuensi yang diterima adalah wahwa asimun. Maka hukumnya dosa. Bagi suami istri yang berhubungan suami istri di siang Ramadan atau membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri, maka hukumnya haram atau dosa. Nah, ketentuan seorang pasutri, ini khususnya untuk pasutri, bagi yang belum pasutri berarti tidak terkena tentang pembahasan ini. Yang sudah berkeluarga. Lah, orang nanti bisa dihukumi dosa atau seorang pasutri dihukumi dosa ketika berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu ketentuannya satu adalah waman wati'a fi nahari Ramadan. Yang pertama adalah satu waman wati'a. Sebab batalnya puasa itu disebabkan karena berhubungan suami istri. Ketentuan yang pertama, bisa dihukumi haram kalau batalnya itu disebabkan karena hubungan suami istri. Jadi dengan cara jima. Kalau batalnya itu tidak disebabkan karena hubungan suami istri, misalnya suaminya itu sebelum melakukan hubungan suami istri, misalnya minum obat kuat dulu. Contoh saja. Berarti kan suaminya itu batal puasanya bukan karena hubungan suami istri, tapi batalnya karena minum. Kalau batalnya tidak karena berhubungan suami istri, maka tidak dihukumi dosa. Yang dihukumi dosa itu ketika batal puasanya sebab berhubungan dengan suami istri itu tadi. Yang kedua, ketentuan yang kedua bisa dihukumi haram, yaitu ketika fi nahari Ramadan. Dilakukan di siang hari bulan Ramadan secara yakin. Yakin ketika memang masih siang hari bulan Ramadan. Maksudnya siang hari itu masih dalam tempo waktu puasa, yaitu di antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara waktu itu. Jimaknya itu atau hubungan suami istri itu dilakukan di antara waktu itu. Kalau nanti dilakukan di selain dari waktu itu, misalnya di malam hari, ya tidak apa-apa kalau dilakukan di malam hari, karena malam hari itu sudah tidak diperintahkan untuk puasa. Dulu itu pada masa awal-awal Islam, atau pada awal diperintahkan puasa, Rasulullah itu melarang pada sahabatnya untuk berhubungan suami istri selama bulan Ramadan. Nah, ternyata itu ada salah satu sahabat itu matur pada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak mampu
kalau tidak berhubungan suami istri selama 1 bulan. Beliau itu adalah Sayyidina Umar. Itu mengadu pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta keringanan. Sampai-sampai Allah itu menurunkan ayat Al-Quran, yaitu ukhilla lakum layatasyam rafasu ila nisaikum. Allah telah menghalalkan pada kalian berhubungan suami istri di waktu malam hari bulan Ramadan. Akhirnya setelah ada ayat itu, para sahabat mendapat keringanan boleh berhubungan suami istri di waktu malam hari. Tapi kalau siang hari tidak boleh. Itu. Ketentuan yang pertama harus sebab batalnya karena berhubungan suami istri. Ketentuan yang kedua harus dilakukan di siang hari bulan Ramadan secara yakin. Yang kedua, yang ketiga, hala kaunihi amidan. Ketentuan yang ketiga itu bisa dihukum haram kalau dilakukan secara sengaja. Secara sengaja itu aliman bitahrim wal muhtaron. Dilakukan secara sengaja itu maksudnya orangnya itu ngerti kalau berhubungan suami istri di siang hari itu hukumnya haram, itu ngerti. Dan artian orangnya ngerti kalau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu haram, itu ngerti. Dan juga muhtaron, tanpa ada suatu paksaan, memang kemauannya sendiri. Kalau dilakukan dengan secara ngerti kalau hukumnya haram dan karena kemauannya sendiri, maka hukumnya haram, dosa. Tapi kalau karena unsur paksaan atau karena lupa, kemarin itu di awal bahwa ketika ada orang berhubungan suami istri tapi lupa kalau sedang puasa, itu tidak sampai membatalkan. Kalau kondisi lupa maka tidak apa-apa, tidak sampai menyebabkan orang itu dihukumi dosa. Fil farji, dan juga dilakukannya itu di farji sini tidak jadi sebuah batasan, dalam artian apa? Entah itu nanti hubungannya itu dimasukkan dari jalur depan atau belakang, itu sama saja. Bahkan dari komentar ulama itu ada yang lebih aneh lagi, mungkin menurut kita aneh. Tidak hanya sekedar berhubungan dengan istrinya saja. Andaikan nanti kalau ada orang berhubungan dengan sama jenis, itu juga sama dihukumi dosa dan juga nanti terkena bayar kifarah. Atau ada komentar ulama lagi itu gini, mensarai. Andaikan nanti kalau ada orang berhubungan dengan selainnya manusia, katakan saja ini mungkin ada orang yang abnormal berhubungan dengan hewan di siang hari bulan Ramadan, ya sama nanti tetap dihukumi dosa dan dia itu wajib membayar kafarah. Jadi karena fil farjis ini tidak jadi sebuah batasan pasti, dalam artian apa? Pokoknya yang penting ada sebuah hubungan itu, ya nanti bisa menyebabkan orang itu membayar kafarah. Fa'alaihi mongko wajib ing atase man. Fa'alaihi mongko iku tetep wajib ing atase man al-qadha utai qadha. Wal kafaratu lan kafarah. Maka konsekuensi selain dia mendapatkan dosa disebabkan membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri, konsekuensi yang harus diterima adalah fa'alaihi qadha'un. Fa'ali al-qadha'u. Wajib baginya untuk mengqadha'i puasa yang dibatalkan pada hari itu. Yang ketiga, konsekuensi yang diterima adalah wal kafaratu lan bayar kafaroh, membayar kafaroh. Kafaroh itu mungkin kalau kita cermati dari akar katanya bersama dengan kata kufur, kafaroh, kita bersama. Dan memang artinya itu hampir secara arti bahasanya memiliki arti makna yang sama, itu sama-sama menutupi, mencegah atau menghapus. Jadi maksudnya kafaroh itu menghapus kesalahan yang dilakukan pada saat bulan Ramadan itu. Menebus atau menghapus kesalahan dosa-dosa yang dilakukan pada saat atau yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Lah, membayar kafarahnya itu harus berupa apa saja? Wahya lan utawi kafarah iku itqu raqabatin, merdekaake budak mukminatin kang mukmin. Wa fi badi nusahilan iku tetep ing dalem sebagiane nusah salimatun utawi kang selamat minal uyubi saking pira-pira cela al mudirrati kang bahayani bil amali kelawan amal wal kasbi lan nyambut gawe. Konsekuensi yang diterima bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri, satu adalah dia dikenai hukum dosa, yang kedua dia itu wajib mengqadha'i puasa yang dibatalkan,
Yang ketiga, wajib membayar kafaroh. Nah, kafarohnya itu yaitu yang pertama adalah berupa memerdekakan budak perempuan atau memerdekakan budak dengan kategori budak yang mukmin dan juga selamat dari aib-aib yang mencegah budak itu untuk bekerja. Ini yang pertama. Tapi kalau memang nanti nggak menemukan budak karena di zaman sekarang itu sistem perbudakan sudah dihapus. Kalau memang kita tidak bisa menemukan budak di negara manapun, maka bisa kita pakai solusi yang kedua. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa man ha ing raqabah fasyamu syahraini mongko poso 2 wulan mutatabi'aini kelawan nuri-nuri. Secara berurutan ini harus dilakukan secara berurutan. Step yang pertama harus mencari budak dulu. Kalau mencari budak tidak menemukan, maka harus pakai step yang kedua. Step yang kedua yaitu dengan cara dia berpuasa 60 hari atau 2 bulan. Itu dilakukan secara terus menerus, nggak boleh terputus selama 60 hari atau 2 bulan. Semisal puasanya kok terputus, misalnya puasa sudah dapat 57 hari, kok batal, berarti dia wajib mengulanginya lagi. Karena ketentuannya itu harus 60 hari secara terus menerus. Tapi semisal pakai alternatif yang kedua atau solusi yang kedua ini orangnya tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka bisa pakai cara yang ketiga. Fa'ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man saumahuma ing poso sahro ini fa'id amu sitina mongko aweh mangan fa'id amu sitina mongko aweh mangan wong swidak miskinan apane miskine au fakiron to fakire. Kalau memang ndak mampu berpuasa 2 bulan, maka bisa memakai cara yang ketiga untuk membayar kafarahnya, yaitu memberi makan dengan jumlah 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin dikasih makan. Lah nominal makannya itu harus berupa seberapa? Yaitu likul miskinin mudun. Likul miskinin itu tetap kedua saben-saben wong miskin mudun utai sak mud. Masing-masing dari fakir miskin itu nanti harus dikasih 1 mud. Jadi memberi makan 60 fakir miskin dan masing-masing per orang, per kepala itu dikasih 1 mud. 1 mud itu kalau hitungan di Indonesia, kalau kita kilogramkannya itu kira-kira kurang lebih 6 on lebih sedikit. Jadi 1 mud hitungan di Arab sana, itu kalau kita kilogramkan di Indonesia itu kurang lebih 6 on lebih sedikit. Lah memberi makan harus dengan berupa apa? Apakah dengan berupa roti, beras, nasi, atau dengan berupa takjil mungkin. Memberi makannya nanti yaitu dengan mimma yujzi'u. Mimma saking perkara yujzi'u kang nyukupi apa ma fi shadaqatil fitri ing dalem zakat fitrah. Perkara yang boleh digunakan untuk memberi makan fakir miskin dengan jumlah 60 sebagai cara untuk membayar kafarah yaitu menggunakan sesuatu yang sah digunakan zakat fitrah. Kalau di Indonesia berarti zakat fitrahnya pakai beras, berarti nanti bayarnya harus pakai beras. Enggak boleh dengan pakai cara yang lain, karena hal yang sah digunakan untuk membayar kafarah itu adalah sesuatu yang sah digunakan untuk zakat fitrah. Ya karena di Indonesia, konteks di Indonesia itu pakai beras, berarti nanti bayarnya pakai beras. Kalau nanti dikasih pakai barang yang matang bagaimana? Misalnya kayak dikasih nasi berkat, atau dikasih roti yang sudah jadi. Tidak boleh, harus dikasih dengan barang yang masih mentah. Kenapa kok diharuskan pakai yang mentah? Karena kalau mentah itu nanti orang yang menerima itu lebih leluasa dalam mentasorupkan barang yang diberikan tadi. Entah itu mau dimasak sendiri saat ini juga monggo, besok juga nggak apa-apa. Atau nanti mau dikasihkan pada orang lain ya bisa. Atau mau dijual juga nggak apa-apa. Kalau barangnya masih mentah itu orangnya masih, si penerima sih leluasa untuk mentasorofkan. Sama kayak daging kurban itu dalam membaginya harus berupa barang mentah, nggak boleh barang matang.
Ya tujuannya apa? Biar nanti si penerima daging kurban itu lebih leluasa dalam mengelolanya, dalam mentasarufkan. Entah dimasak sendiri juga boleh, dijual dagingnya juga nggak apa-apa, atau nanti ditimbun dulu terus dimasak juga nggak apa-apa. Kalau daging kurban itu juga sama-sama harus mentah. Misal di desa itu korbannya cuma satu kambing, ini kalau dibagi sedesa nggak mandum. Misal dimasak dari satu dibagi bagaimana? Nggak boleh. Karena daging korban itu harus berupa daging yang mentah. Beda kalau nanti daging akikoh itu boleh daging yang matang. Fa'in ajaza mengko lamun apes sapa man anil jami'i saking sekabehane istaqara mengko tetep apa al kafaratu kafarah fi dhimmatin dalam tanggungan iman. Semisal orangnya itu tidak mampu membayar kafarah berupa memerdekakan budak, terus puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang, kalau semua itu tidak mampu dilakukan, maka kewajiban itu masih tetap dibebankan pada orang itu sampai dia mampu. Sampai kapanpun pokoknya sampai dia mampu. Wajib dibebankan terus. Kenapa kok dalam hal ini ada sedemikian rincinya? Ini dulunya ada salah satu sahabatnya Nabi itu matur pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan kerusakan." Rasulullah bertanya, "Kerusakan apa yang telah engkau lakukan?" "Kemarin di siang hari saya menggauli istri saya." Akhirnya Nabi memerintahkan pada laki tersebut, "Yaudah kalau gitu kamu memerdekakan budak." Rasulullah, "Saya tidak punya budak dan saya juga tidak punya biaya untuk memerdekakan budak." "Kalau tidak punya budak, ya berarti kamu harus puasa selama 2 bulan." Jangankan 2 bulan Rasulullah, yang 1 bulan saja saya tidak mampu. Sampai-sampai saya melanggar dengan cara berhubungan suami istri. Kalau puasa 2 bulan tidak mampu, berarti kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. "Ya Rasulullah, jangankan memberi makan 60 fakir miskin, memberi makan keluarga saya saja, nanti saja belum ngerti mau tak kasih makan apa." Akhirnya laki-laki tersebut, sahabat tersebut duduk dan menyesali perbuatannya. Rasulullah kemudian balik ke rumah membawa korma dan diberikan kepada lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, "Ini korma kamu bagikan kepada fakir miskin yang ada di Madinah." Akhirnya laki-laki tersebut menjawab, ini jawabannya agak lucu. "Rasulullah, di Madinah itu fakir miskin, orang yang paling miskin itu saya. Termiskin di Madinah itu saya. Masa ini saya mau bagikan ke fakir miskin yang lain? Padahal saya sendiri orang yang paling miskin." Akhirnya Rasulullah tersenyum. "Yaudah ini kormanya kamu bawa pulang dan kamu kasih kepada keluarga kamu di rumah." Nah, melihat dari hadis itu, akhirnya para ulama itu menyimpulkan kalau ada orang berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka konsekuensi yang diterima adalah mengqadha'i puasanya dan juga membayar kafarah. Seperti yang disebutkan tadi. Lah yang membayar itu dua-duanya apa salah satu? Yang membayar itu cuma suami. Yang terkena tanggungannya hanya cuma suami saja. Karena suami itu sebagai subjek dan istrinya sebagai objek. Yang terkena ya yang suami saja. Yang istri ya terkena hukum dosa sama wajib mengqadha'i puasanya saja. Tidak wajib atau tidak kena tanggungan untuk membayar kafarah. Ini kafarah di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya kita membahas masalah fidyah di dalam bulan Ramadan. Waman mata wa alai siamun. Waman lan utai sapane wong mata kang mati sapa man. Wa alaihi lan iku tetep ing antase man siamun utawi poso. Faitun kang pot min Ramadana saking bulan Ramadan. Potnya itu biudrin kelawan sebab udur. Kaman kaya wong aftara kang mokel sapa man. Fihi ku tetep ing dalem kaman kaya man aftara kang mokel sapa man fihi ing dalem bulan Ramadan. Mokele 5 rodin krana lara. Walam yatamakan lan ora mungkin sapa man min qadai saking ngondoki poso kaan istamara kaya yen ta tetep apa maraduhu larane man. Hatta mata sehingga mati sapa man
fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man fi hadzal faiti ing dalem iki poso kang pot. Selanjutnya kita bayar fidyah. Fidyah itu membayar tebusan dari puasa yang belum sempat diqodoi. Waman mata wa alaihi syamun, yaitu orang yang mati dan baginya itu masih mempunyai tanggungan puasa, masih punya tanggungan puasa yang belum diqodoi, dan tidak puasanya dulu itu disebabkan karena uzur, karena ada uzur yang menyebabkan dia tidak puasa. Sampai-sampai sebelum puasanya itu diqodoi, dia sudah meninggal. Fala isma alaihi fi hadzal faiti. Maka bagi orang yang meninggal, mati dan punya tanggungan puasa yang belum sempat diqodoi, tidak puasanya dulu itu disebabkan karena adanya uzur seperti halnya orang sakit, maka baginya tidak mendapat hukum dosa. Wala tadaraku lan ora nusuli sapa man bil fidyati kelawan fidyah, dan juga tidak perlu membayar fidyah karena dia meninggalkan puasa itu bukan atas dasar kecerobohannya, tapi ada sebab uzur yang menyebabkan dia tidak mampu puasa dan mengqodoi puasa. Contohnya gini, semisal ada orang itu di awal bulan Sya'ban misalnya orangnya sakit keras yang tidak sampai masuk bulan Ramadan tidak mampu puasa. Lah itu sampai 1 bulan full Ramadan tidak sampai puasa sama sekali. Ketika masuki bulan besar misalnya, itu kan ada Syawal, terus Dzulqa'dah. Di 2 bulan itu juga masih sakit. Sampai masuk waktu bulan besar orangnya meninggal. Berarti dia meninggal itu meninggalkan tanggungan hutang puasa selama 1 bulan Ramadan. Karena dia meninggalkan puasa itu sebab uzur sakit, ada sebab uzur, maka baginya tidak dihukumi dosa dan juga tidak wajib membayar fidyah. Beda halnya nanti kalau orang itu meninggalkan puasa bukan karena adanya uzur. Wa in fatalan lamun pot sapa man bi ghairi udrin kelan tanpa uzur, wa matalan mati sapa man qabla tamakkuni ing dalem sadurunge mungkin min qodoi saking ngondoi puasa, at'ama mongko aweh mangan anhu saking puasa, at'ama mongko aweh mangan sapa wali anhu saking puasa. Ai akhraja tegese ngetokake sapa alwali wali anil mayiti saking mayit. At'ama mongko aweh mangan sapa wali anhu saking mayit. Ai akhraja tegese ngetokake sapa alwali wali anil mayit saking mayit min tirkati saking bondo tinggalane mayit. Beda halnya kalau nanti orang meninggal dan masih punya tanggungan puasa yang mana dia meninggalkan puasa itu disebab bukan karena adanya uzur. Jadi karena kecerobohannya entah nanti sengaja membatalkan puasa, bukan karena adanya uzur. Maka kalau puasa itu belum sempat dia qodoi sampai dia meninggal, masih punya tanggungan puasa, wajib baginya untuk membayar fidyah. At'ama anhu, wali ahli warisnya nanti wajib membayar fidyah untuk mengganti puasa yang belum sempat terqodoi tadi. Jumlah fidyah yang harus dikeluarkan yaitu likulli yaumin fata mudun. Likulli yaumin iku tetep kedue saben-saben dina fata kang pot mudun utawi sak mud. Nominal yang harus dikeluarkan untuk mengganti puasa yang belum terqodoi itu adalah dihitung setiap harinya itu 1 mud. Ya berarti nanti tergantung berapa hari yang ditinggalkan. Misal orang itu tidak puasa karena memang malas puasa selama 1 bulan full, sampai nanti belum sempat mengqodoi kok meninggal, ya nanti tinggal dikalkulasi. Tadi 1 mud itu kurang lebih 6 on lebih sedikit, berarti 6 on lebih sedikit dikali 30 hari. Dikali 30 nanti temunya berapa kilo. Yang bayarnya berarti nanti jumlah itu. Wa huwa utawi mudu to'am iku ritlun sak ritel wa sulusun lan 2/3 bil Baghdadi ing dalam tanah Baghdad. Ini hitungan mudun di dalam hitungan tanah Baghdad itu 1 ritel 2/3. Wa huwa lan taimut bil kaili kelawan timbangan takeran iku nisfu qadahin separo wadah, iku nisfu qadahi misri separone wadah Mesir.
Ini hitungan mud itu menurut tanah Baghdad dan juga tanah Mesir. Kalau di Indonesia ini kurang lebih itu ya 6 on lebih sedikit. Wa malan perkara zakara kang wis nuturake hu ing ma sapa al musannifu kiai musannaf wa huwa utawi at'ama anhu likul yaumin mudun iku al qaulu qaul atau pendapat al jadidi kang anyar. Jadi memberi makan sebagai tebusan atau fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa bukan karena uzur sampai belum sempat diqadai sampai ia meninggal. Ini adalah menurut qaul jadid. Di dalam madzhab Syafi'iyah itu ada dua pendapat yang dipakai, yaitu adalah qaul jadid dan juga qaul qadim. Qaul jadid itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak, sedangkan qaul qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu dulu di Mesir, beliau ketika mencetuskan sebuah hukum, ini hukumnya pertama, itu dinamakan dengan qaul qadim. Akhirnya ketika Imam Syafi'i itu pindah ke Irak, maka beliau ijtihad lagi, mengevaluasi lagi atau menganalisa lagi dari rumusan-rumusan hukum beliau, dan nanti ada beberapa yang direvisi dan jadinya itu adalah qaul jadid. Qaul jadid itu qaulnya Imam Syafi'i ketika di Irak. Itu hasil revisi dari pendapat beliau ketika berada di Mesir dulu. Nah, menurut qaul jadid bagi orang yang meninggalkan puasa belum sempat diqadai sampai ia meninggalkannya bukan karena adanya uzur, maka wajib memberi makan atau membayar fidyah. Beda nanti kalau qaul qadim, wal qadimu la yata'ayyanu al-it'am. Wal qadimu lantai qaul qadim iku la yata'ayyanu ora dadi tertentu apa al-it'amu aweh mangan. Bal ya juzu balik wenang lil wali kedue ahli waris aidon hale meneh ayasu main poso anhu saking mayit. Sedangkan kalau mengacu pada pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir, itu tidak hanya memberi makan saja, ada pilihan yang lain. Selain nanti memberi makan, bisa dengan cara dipuasani bagi ahli warisnya. Jadi boleh milih di antara keduanya, memberi makan atau ahli warisnya yang memuasai, mengqadai puasanya. Ini boleh, ini menurut qaul qadim. Ya kalau memang nanti kalau ada keluarga yang meninggal dan masih punya tanggungan puasa, ya boleh nanti dibayar fidyah pakai beras atau keluarganya yang mengganti puasanya, diqadai. Ini menurut qaul qadim. Bal yusanu balik din sunahake lahu kedue wali. Dalika mengkono-mengkono ayyasu ma'anhu. Bahkan Imam Syafi'i itu di qaul qadim itu mensunahkan bagi keluarganya itu untuk mengodoi saja daripada mengeluarkan makanan sebagai fidyah. Kama kaya keterangan fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab Syarah Muhadzab wa sawabalan benerake sapa Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah. Al jazma ing mantep bil qadimi klan qadim. Bahkan Imam Nawawi sendiri itu lebih memakai pedoman qaul qadim, yaitu milih antara membayar fidyah atau ahli warisnya atau keluarganya mengodoi. Itu kalau puasa yang ditinggalkan. Kalau meninggal terus masih punya tanggungan sholat yang belum dikodoi bagaimana? Boleh tidak nanti keluarganya itu mengkodoi? Keluarganya masih hidup mengkodoi boleh atau tidak? Sebagian ulama itu ada yang tidak memperbolehkan, tidak perbolehkan seorang yang meninggal, yang masih punya tanggungan sholat, gak perlu diqadai bagi keluarga yang masih hidup, gak perlu dibayar fidyah sebagai ganti dari sholat yang ditinggalkan. Cuma dari beberapa ulama mujtahid itu ada yang melakukannya. Bahkan salah satunya adalah Imam Subki. Itu beliau melakukan mengqadai sholat yang ditinggalkan yang belum sempat diqadai oleh saudaranya. Jadi ketika ada orang meninggal dan masih punya tanggungan sholat yang belum diqadai, nanti boleh dari keluarganya mengqadai. Nah yang mengqadai itu tidak hanya keluarganya saja. Misal keluarganya malas mengqadai, itu bisa menyuruh orang lain yang diizini.
Misalnya keluarganya malas, menurut tetangganya tidak apa-apa. Sementing orang yang sudah diberi izin sama ahli warisnya. Yang selanjutnya wasaiku lan wong tuwa, wal ajuzu lan wong kang apes, wal maridu lan wong kang lara. Aladzi kang layur kang ora den arep-arep apa buruhu warase man in ajaza lamun apes sapa man in ajaza lamun apes sapa kulun saben-saben suwiji minhum saking syekh wal ajuz ila akhir apes anisaumi saking poso yuftiru mongko mokel sapa man yuftiru mongko mokel sapa asyekh ila akhir wayut imu lan aweh mangan sapa asyekh wal ajuz wal marid angkuli yaumin mudan saking angkuli yaumin saking saben-saben dina mudan ing sak mud. Sekarang orang tua, ini yang terkena kewajiban fidyah juga. Semisal ada orang tua, orang sudah usia tua renta, tidak mampu puasa, atau orang perempuan yang sudah dini-dini yang tidak bisa puasa, atau orang yang sakit, orang sakit wis gak iso diharapno warase meneh. Orang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ketika mereka itu tidak mampu puasa, maka boleh nanti setiap harinya itu diganti dengan cara membayar fidyah. Mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya keluarga, entah itu keluarga yang sudah tua renta yang tidak mampu puasa atau keluarga yang sakit yang sudah nggak ada harapan sembuh, maksudnya harapan sembuhnya itu kecil, maka kalau tidak mampu puasa boleh diganti dengan cara membayar fidyah dan itu dihitung setiap harinya. Walaya juzulan ora wenang apa takjilul mudi dinginake mud qabla Ramadan ing dalam sadurunge bulan Ramadan. Lah membayar fidyahnya itu tidak boleh didahulukan. Misalnya ini keluarga misalnya pemirsa yang punya keluarga di rumah yang sudah tua renta, besok Ramadan ini simbah ini nggak mampu puasa. Mending sebelum bulan Ramadan mumpung masih ada stok beras yang banyak tak bayar sekarang. Itu tidak boleh. Karena hitungannya itu harus satu hari terlewati yaitu baru dibayar. Waktu membayar fidyah itu setelah lewat puasanya. Misalnya satu hari pertama puasa selesai, lah itu dihitung 1 mud. Hari kedua 2 mud, seterusnya. Jadi setelah lewat puasa nanti baru dibayar. Atau nanti bisa dikalkulasi di akhir bulan Ramadan, itu juga apa-apa. Langsung satu tanggungan. Waya juzulan wenang ba'dal fajrin dalam sause fajar kulaya ben dalam saben-saben dina. Dan boleh nanti dibayar setelah masuknya fajar. Misalnya hari pertama selesai, masuk hari kedua fajarnya itu udah boleh bayar. Karena sudah terlewati hari yang pertama. Hitungannya itu 1 hari terlewati bayar 1 mud, 1 hari terlewati bayar 1 mud. Wal hamilu lan utawi wong kang hamil, ini kalau ada perempuan hamil bagi ibu-ibu yang hamil, wal murdi'u lan wong wadon kang musoni, in khofata lamun kuwatir sapa hamil wal murdi' ala anfusihi ing atase awak dhewe ne hamil lan murdi' dororon kelawan bahaya yulhaikuhuma kang nemokake ing hamil lan murdi' bisome sebab poso kadororil maridi kaya lorone wong kang lara aftarota mongko mokel sapa hamil wal murdi wa wajabalan wajib alaihi ing atase hamil lan murdi apa al qadau ngodoi. Ini perincian bagi orang yang hamil dan juga menyusui. Kalau dia tidak puasa disebabkan karena khawatir akan dirinya sendiri, bukan kandungannya. Khawatirnya karena dia sendiri. Kalau nanti saya puasa, saya nanti badan saya sakit. Jadi batasannya itu boleh tidak puasa bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui. Boleh tidak puasa itu ketika memang mengkhawatirkan adanya suatu bahaya yang sama dengan ketika orang yang sakit. Orang yang sakit itu boleh tidak puasa, itu batasannya harus ketika sakitnya itu sampai menambah lamanya sembuh, atau sakitnya itu sampai menyebabkan dia itu meninggal.
Jadi harus sampai sakit yang mubihu tayamum, sakit-sakit yang memperbolehkan orang untuk tayamum, yaitu kalau nanti dia puasa meninggal kehilangan nyawanya, atau kalau dia puasa menyebabkan sembuhnya semakin lama, atau ketika dia puasa nanti malah semakin membuat parah dari penyakitnya. Itu kalau orang sakit. Lah orang yang hamil sama orang yang muda juga sama. Kalau dia puasa kemudian khawatir akan dirinya sendiri, khawatir akan dirinya sendiri sebagaimana kekhawatiran bagi orang yang sakit, maka dia boleh membatalkan puasanya dan tidak cukup hanya qadha saja. Enggak harus. Yes. Ini tak aja sedikit apa? Kalau beda halnya nanti wa in khafata lamun kuatir sapa hamilan murdi ala auladi mak ing atase anake hamilan murdi. Aisqatul waladi tegese gugure anak fil hamil dalam wong kang hamil wakilatil labani lan idie susu fil murdi dalam wong kang nyusoni aftarata mongko mokel sapa hamilan murdi wa wajabaran wajib alaihima ing atase hamilan murdi al qadau qada lil iftari krana mukel wal kafaratu lan bayar kafarah. Beda halnya kalau nanti ada orang yang hamil sama orang yang murdi, orang yang menyusui itu membatalkan disebabkan karena khawatir akan bayi yang dikandung, atau mungkin kalau orang yang menyusui puasa nanti air susunya semakin tidak keluar. Berarti kan kekhawatiran itu terhadap orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau kekhawatirannya ini pada bayi yang dikandung atau bayi yang disusui, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah mengqadai puasanya dan juga wajib membayar kafarah atau fidyah. Masuk sesi pertanyaan. Ya. Saya banyak yang masuk. Pertanyaan pertama. Wonten Ustaz nanya, kalau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan puasa, itu kan wajib membayar kafarah. Kalau onani di siang hari di bulan puasa, apakah juga kena kafarat? Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, tadi untuk pertanyaan pertama, istilah onani dalam kitab itu namanya istimta. Istimta atau menyengaja mengeluarkan mani. Menyengaja mengeluarkan mani itu hukumnya bisa membatalkan puasa. Entah itu dilakukan sendiri atau mungkin yang mengeluarkan istrinya. Atau bahkan ketika keluarnya mani disebab karena bersentuhan dengan kulit, hanya bersentuhan dengan kulit orang yang bukan mahramnya, itu juga batal. Jadi harus ada sebab mubasyarah. Keluarnya mani itu kalau sebabnya mubasyarah, bersentuhan antara dengan sebab bersentuhan, maka puasanya bisa batal. Kalau hanya sekedar angen-angen bayangke sampai keluar mani, tidak saya batal. Itu kalau mungkin orang yang keterlaluan ya. Tapi beda halnya nanti kalau orangnya sudah terbiasa. Misalnya orangnya itu kalau kalau nonton film kok nanti mesti keluar, ya maka batal. Meskipun itu nggak sampai ada mubasyarah ya, nggak sampai bersentuhan, tapi cukup melihat. Tapi kok kebiasaannya, ada kebiasaan kalau nonton itu mesti keluar ya batal. Nah sekarang kalau orangnya itu keluar mani atau onani, istimta di siang hari, apakah nanti tetap terkena kewajiban kafarah kayak tadi? Tidak, karena kafarah itu sudah terkhususkan bagi orang yang berhubungan suami istri saja. Ini sudah ada dasar dari hadis, kemudian dari cerita itu, sebab dari cerita itu, akhirnya ulama mengkhususkan yang terkena kewajiban kafarah itu adalah ketika orangnya berhubungan suami istri. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya. Misal kita ihtilam di waktu sahur, baiknya kita mendahulukan mandi wajib apa sahur dulu? Ya kalau masalah mandi wajib dan sahur dulu itu fleksibel, termasuk tergantung orangnya, pengen yang mana. Karena orang puasa dalam keadaan junub itu juga nggak apa-apa. Kalau memang waktunya masih longgar ya mandi dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti mandi dulu kok merasa dingin dan sebagainya, setelah subuh juga apa. Sepenting sebelum waktu subuh habis itu sudah mandi, biar nanti nggak kehabisan waktu subuh. Itu fleksibel. Karena bagi orang yang junub itu tidak apa-apa melakukan puasa. Hal itu difahami oleh ulama dari ayat ukhilalakum lailatas yamirofasu ila nisaikum. Dari ayat itu bahwa Allah menghalalkan bagi kalian berhubungan suami istri di waktu malam hari. Ada kata di waktu malam hari itu
secara makna yang terkandung di dalamnya, atau mungkin kalau secara kaidah usul fikih itu makna secara dilalah imaknya, setelah dilalah isarohnya, berarti menunjukkan dari ayat itu seorang itu nanti masuk puasa, menjalankan puasa dalam keadaan masih junub berarti nggak apa-apa. Soalnya malam harinya hubungan suami istri, kemudian mungkin sampai subuhnya belum sempat mandi, berarti nggak apa-apa. Akhirnya dari ayat itu dikaji secara usul fikih, secara makna dilalah isarohnya itu menunjukkan berarti nanti nggak apa-apa kalau ada seorang dalam keadaan junub menjalankan ibadah puasa. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari M. Ataris. Ya. Ya kan bertanya, Ustaz. Jika ada orang yang tahun kemarin masih punya hutang puasa dan sampai bertemu Ramadan lagi belum terbayar puasanya, gimana hukumnya ya? Terima kasih. Ya, untuk jadi puasa Ramadan itu kalau bisa disegerakan di dalam mengontrolnya itu kalau bisa disegerakan. Segerakan itu jangan sampai ditakhir sampai diakhirkan sampai memasuki bulan Ramadan yang berikutnya. Karena kalau nanti ke orangnya itu sengaja tanpa ada suatu sebab mengakhirkan, tanpa ada suatu sebab karena kecerobohannya atau bagaimana, sampai bulan Ramadan berikutnya kalau belum tersauri, belum terqodoi, maka hukumnya haram dan nanti wajib membayar fidyah. 1 tahun itu hitungannya 1 tahun, 1 tahun berarti 1 mud. Kalau nanti kok sampai masuk tahun yang berikutnya lagi, selama 2 tahun belum terqodoi, ya berarti bayarnya 2 mud. 1 tahun 1 mud, 1 tahun lagi 1 mud lagi. Kalau sampai 10 tahun berarti bayarnya 10 mud. Hitungannya itu. Jadi hitungnya tahun. Kalau sampai dari puasa sekarang ada yang batal, masuk puasa berikutnya kok belum tersauri, belum diqodoi, maka kalau karena kecerobohannya hukumnya haram dan juga dia wajib membayar fidyah berupa 1 mud itu tadi. 1 tahun. 1 tahun, hitungannya per tahun. Puasanya enggak dihitung. Enggak ada hitungan puasanya. Meskipun puasanya itu 5 kali puasa, itu dia tetap kewajiban yang untuk 5 kali puasa. Terus cuma membayar 1 mud saja. Karena hitungannya kalau mengakhirkan tuh tahunnya. Sudah. Ya. Ya, sekian dari kami, mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.